relax. It's good. Something about change my state of mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Serang ingin mewawancarai Kak Yayah mengenai kepramukaan di SD Munjul 2. Apakah boleh, Kak? Boleh. Siapa saja yang terlibat dalam kepengurusan pramuka di sekolah ini dan apa aja peran dari masing-masing pengurusnya itu, Kak? Ya, di SD Munjul 2 ini kepengurusannya ada Kak Mabigus, yaitu kepala sekolah, dan pelatih, yaitu saya, Kak Yaya. Karena tingkat SD ya masih baru segitu saja, belum sedetail atau selengkap di SMP. Karena ini hanya SD, dan di SD ada tingkat siaga dan penggalang SD. Apa kegiatan pramuka rutin yang dilakukan di sekolah dan apa aja isi dari kegiatan itu, Kak? Kegiatan rutin Pramuka Munjul 2 setiap hari Senin itu untuk pramuka penggalang dan hari Kamis itu untuk pramuka siaga. Nah, untuk pramuka penggalang pelatihannya lebih detail. Kita ada materi mengenai kepramukaan, badan power dan lain-lain. Kemudian ada baris berbaris ya. Untuk SD yang siaganya sejauh ini kita masih di permainan, bernyanyi, karena siaga itu masih anak-anak. Jadi latihannya masih permainan, bermain sambil belajar. Selain kegiatan rutin, apa pernah diadakan kegiatan khusus seperti kemah, lomba, dan pelatihan tertentu, Kak? Ya, untuk kegiatan khususnya kita pernah mengikuti perlombaan. Latihan khususnya yaitu persiapan untuk berlomba, untuk berkemah. Masih dalam proses pembicaraan, mudah-mudahan bisa terlaksana di sekolah. Karena rame banget ya, banyak siswanya, jadi kita butuh fasilitasnya juga untuk mencukupi. Begitu. Apa sarana dan prasarana atau fasilitas yang dimiliki sekolah untuk mendukung kegiatan pramuka ini? Alhamdulillah di Munjul 2 kita sudah punya tenda untuk kegiatan berkemah. Nah, yang tadi ya yang pernah kita ikuti, kita pernah ikut Dian Pinru dan lomba waktu itu di Kecamatan Solear diadakan oleh Kuaran. Itu Dian Pinru itu berkemah selama 2 malam, 2 hari 1 malam. Alhamdulillah kita punya tenda, kita punya tali temali untuk latihan tali temali, kita punya tongkat. Alhamdulillah sarana dan prasarananya sudah mencukupi. Bagaimana cara Ibu menilai siswa-siswa dalam kegiatan atau prestasi siswa dalam kepramukaan? Ya, penilaiannya kita lihat dari kerajinan berlatih ya, kedatangan mereka ke sekolah. Kemudian bagaimana mereka bisa ikut serta dalam kegiatan latihan dan memahami materi yang disampaikan. Prestasi apa Bu yang pernah diraih di kepramukaan SD Munjul? Alhamdulillah kemarin kita baru saja mengikuti lomba keterampilan penggalang juara 2 pioneering tingkat Kuarcap ya, tingkat cabang, yaitu mewakili Kecamatan Solear. Kemudian kita pernah kemarin juga Dian Pinru juara 2 tapak kemah. Jadi dilombakan tuh tendanya yang bagus, yang rapi, yang kreatif, yang kayak gitu. Apa tantangan atau kesulitan yang biasanya dihadapi dalam menjalankan kegiatan pramuka? Kira-kira bagaimana cara mengatasinya, Kak? Ya, sejauh ini tantangannya karena saya masih melatih sendiri ya. Lumayan kadang kerepotan gitu antara yang siaga dengan yang penggalang. Mudah-mudahan nanti ada partner untuk saling membantu. Sejauh ini hanya itu. Alhamdulillah anak-anak bisa kooperatif, bisa ikut latihan dengan baik, dilatih dengan baik. Alhamdulillah sejauh ini hanya itu hambatannya. Untuk harapan Ibu atau guru-guru di sekolah untuk kegiatan pramuka di masa yang akan datang, apa aja, Kak?
Harapannya mudah-mudahan pramuka semakin maju, semakin jaya, bisa ikut kegiatan, setiap perlombaan juara, anak-anak yang dilatih semangat, itu pasti menjadi harapan guru-guru di sekolah. Kegiatan pramuka di SDN Munjul 2 dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin untuk pramuka penggalang dan hari Kamis untuk pramuka siaga. Pada kegiatan pramuka siaga, anak-anak lebih difokuskan pada bermain, bernyanyi, serta belajar gerakan dasar seperti siap gerak dan hormat gerak. Saat bernyanyi bareng, mereka belajar kompak dan kerjasama supaya suaranya enak didengar dan lagu bisa selesai dengan baik. Banyak juga lagu pramuka yang berisi pesan tentang cinta tanah air, semangat, dan kebersamaan. Jadi tanpa sadar anak-anak akan belajar nilai-nilai baik dari lagu itu. Suasana bernyanyi juga membuat kegiatan menjadi lebih ceria dan menyenangkan. Jadi anak bisa belajar sambil bahagia. Kegiatan seperti itu sejalan dengan tujuan PPK, yaitu menanamkan karakter positif seperti percaya diri dan cinta tanah air sejak dini. Dalam permainan, biasanya akan ada aturan lucu seperti yang kalah harus menyanyi. Tujuannya bukan untuk menghukum, tapi untuk melatih sportivitas, tanggung jawab, serta menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri pada anak. Melalui kegiatan ini, anak-anak akan belajar nilai-nilai karakter seperti disiplin dan percaya diri. Selanjutnya, kami juga memberi sedikit ice breaking dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana seputar pramuka, seperti kepanjangan pramuka, lambang pramuka, dan lain-lain, yang tujuannya agar anak-anak bisa belajar untuk mengingat dan memahami dasar-dasar kepramukaan, sekaligus melatih keberanian mereka menjawab di depan teman-teman. Selain itu, kegiatan tanya jawab juga membantu melatih kemampuan berpikir cepat, percaya diri, dan sikap aktif dalam belajar. Dengan cara ini, anak-anak bisa belajar sambil bermain, dan nilai-nilai karakter seperti percaya diri, rasa ingin tahu, serta semangat belajar bisa tumbuh dari kebiasaan anak-anak. Di pramuka juga menerapkan berdoa sebelum pulang sebagai cara untuk mengajarkan anak-anak bersyukur dan berterima kasih atas kegiatan yang sudah dijalani. Kebiasaan ini membantu menumbuhkan karakter religius, disiplin, dan kebersamaan karena anak belajar menutup kegiatan dengan tertib dan penuh makna. Sebelum pulang kita berdoa